Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Nurjuman SPD CGP SDN 2 Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, angkatan pertama. Kali ini saya akan menguraikan tugas 3.3 A9, yaitu koneksi antar materi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang dimana hal-hal yang menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan bagaimana benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3 ini. Nah, hal-hal yang menarik yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program, seperti tahapan membuat program mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Nah, yang menariknya itu adalah MLR dengan yang pertamanya monitoring, E-nya evaluation, L-nya learning, dan R-nya reporting. Nah, monitoring itu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dengan keberhasilan program. Adapun E-nya adalah evaluation, yaitu proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan. Prinsipnya menyeluruh, berkesinambungan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan merupakan pendorong bagi yang belum berhasil. Adapun caranya itu bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan, dan tekniknya dengan observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, serta bisa juga berperan serta. Di mana di sini akan adanya manajemen risiko. Risiko merupakan suatu yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan beberapa risiko di lembaga pendidikan itu meliputi risiko strategis, itu merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian risiko keuangan merupakan risiko yang mungkin akan berakibat berkurangnya aset. Risiko operasional merupakan risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Kemudian risiko pemenuhan itu merupakan risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dan risiko reputasi ini merupakan yang berdampak pada reputasi dan merek lembaga. Ini adalah sesuai dengan Pricewaterhousecoopers 2003. Adapun tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Kedua adalah pengukuran risiko. Ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Kemudian L-nya adalah learning dari Dr. Roger Geneway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator merancang kerangka kerja pembelajaran melalui 4 tingkat model. Nah, keempat tingkat model ini disingkat menjadi 4F. Yang pertama adalah facts, fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi, dan F yang kedua adalah feeling, perasaan, reaksi emosional terhadap situasinya. Kemudian F yang ketiga adalah finding atau temuan, di mana pembelajaran konkret yang dapat diambil dari situasi tersebut, dan yang keempatnya adalah F futur, yaitu masa depan, menyusun pembelajaran digunakan di masa depan. Nah, adapun R-nya yaitu reporting, yaitu laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Nah, oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Apakah kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Nah, hasil pemetaan sekolah dijadikan dasar untuk melihat aset-aset atau kelebihan sekolah. Aset tersebut dimanfaatkan untuk membuat program yang berdampak pada murid. Dengan begitu, berarti sekolah telah melakukan inquiry apresiatif dengan mengoptimalkan kelebihan aset sekolah dengan membuat program melalui Bagja.
kaitan dengan materi lain, itu adakah materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3 titik ini? Jelaskan atau jabarkan jika ada. Nah, memang sangat berkaitan sekali, yaitu kaitan dengan modul filosofi kejar dewantara, itu program sekolah yang berdampak pada murid dapat mendukung merdeka belajar dan menuntun murid agar kodrat alam atau potensinya dapat dikembangkan secara optimal. Dan kaitan dengan modul inquiry apresiatif, program sekolah yang berdampak pada murid dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah bagja, yaitu melihat kekuatan sekolah lalu dikembangkan agar memiliki ciri khas. Nah, kaitan dengan modul pengelolaan aset sekolah, yaitu program sekolah yang berdampak pada murid hanya akan bisa dilakukan dengan pengelolaan sumber daya aset yang baik. Jadi semuanya berkesinambungan atau berkaitan sekali. Kaitan dari semua materi dengan peran saya sebagai guru penggerak, tentu tugas guru penggerak adalah untuk mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam mengoptimalkan kodrat atau potensinya. Karena itu, guru penggerak harus mampu memetakan aset sekolah, mengelola aset tersebut, dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah, inquiry apresiatifnya dalam merancang program yang berdampak pada murid. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.